Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita ada dalam sukacita Natal di hari kedua ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Di tengah-tengah pandemi kita masih beribadah. Dan di hari ini kita akan beribadah bersama di syukur Natal kedua kita di saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di pagi ini kita akan membaca bagian dari Alkitab sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Sinode GPI Papua untuk kita renungkan bersama, kita belajar darinya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang di hari ini kami syukuri kasih dan kemurahan bagi kami. Kami akan membaca bagian dari Alkitab sebagai kekuatan bagi kami. Tuhan tolong kami dengan hikmat-Mu, mampukan kami untuk mengerti, lalu kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Terpujilah Kristus, amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca dari bagian Alkitab, yaitu dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca bagian dari Alkitab sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Sinode GPI Papua. Dan di hari ini kita akan sama-sama belajar daripadanya. Kita masing-masing pada umumnya punya aturan dalam jalan hidup. Namun saya mau menyampaikan ada 3 hal atau 3 sikap yang pada umumnya kita jalani dalam hidup kita sebagai manusia. Kita menjalani hidup yang pertama kadang hambar tanpa makna. Ya jalani saja tanpa ada makna. Yang kedua berjalan semau dan sesuka kita, sesuai aturan kita, sesuai idealisme kita, dan kita mengesampingkan Allah. Yang ketiga kita berjalan dalam penyertaan hidup kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Total ataupun tidak, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Model yang mana yang mau kita pakai? Model yang mana yang biasanya kita jalani dalam hidup kita? Yang paling tahu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dan saya masing-masing sesuai dengan apa yang kita jalani. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita di syukur Natal saat ini terlihat ada pilihan hidup, pilihan jalan hidup yang berbeda antara Herodes dan Yusuf. Sikap Herodes sebagai seorang raja Yahudi berawal dari informasi yang didapatkan oleh Herodes dari orang-orang Majus, sebagaimana yang tadi kita baca. Dengan mengamati bintang, orang Majus berkesimpulan bahwa seorang raja agung bangsa Yahudi sudah lahir. Untuk itu mereka pergi lalu bertanya-tanya di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2. Berita ini rupanya menimbulkan kecemasan yang luar biasa bagi Herodes. Cemas karena kekuasaannya terancam. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kata cemas dalam bahasa Indonesia
Dalam kamus bahasa Indonesia kalau kita lihat berarti tidak tentram hati. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gelisah. Rupanya kata tentram, kata cemas ini dia berdampak untuk banyak hal. Mari kita lihat. Saya berpikir rasa cemas pada kita manusia itu manusiawi. Namun rasa cemas yang berlebihan pasti berdampak secara negatif. Dan rupanya Herodes punya rasa cemas yang berlebihan. Dan karena rasa cemas yang berlebihan itulah dia merancangkan kejahatan. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya atau juga sesudahnya. Dalam ayat sebelumnya terlihat ada strategi licik yang dimainkan oleh Herodes. Orang bilang mainnya halus. Tidak nampak di mata manusia. Sebagai penguasa dia memanggil imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi untuk meminta keterangan dari mereka. Dan berdasarkan informasi dari mereka, Herodes menyuruh orang-orang Majus itu untuk pergi ke Betlehem. Di dalam pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kalimat ini terkesan bijak, kalimat ini terkesan sportif. Kelihatan bijak, padahal tidak demikian. Tunduk kepada raja yang diberitakan tadi, terkesan demikian. Tapi tanduk. Rancangan kejahatan sementara dibuatnya. Selain itu kisah ini memperlihatkan sebuah pertunjukan yang mengharukan. Kenapa? Karena kekuasaan menggerakkan dan melibatkan orang lain untuk merancangkan pembunuhan. Karena kekuasaan mau menyikut orang lain. Karena kekuasaan mau menyingkirkan orang lain dengan cara yang tidak bijak. Cara yang licik. Namun rencana jahat dalam hati Herodes ini Tuhan tahu. Tuhan mampu mengetahuinya. Semua orang yang dia kumpulkan tadi tidak mampu membaca. Tapi Tuhan tahu. Tuhan menjadi perisai. Tuhan ada bersama Yusuf dan keluarganya. Tuhan mengarahkan Yusuf untuk mewujudkan rencana penyelamatannya bagi dunia melalui Yesus Kristus. Ayat yang ke-13 dalam bacaan kita di saat ini dikatakan bahwa setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Sikap Herodes sebagai penguasa yang ingin membunuh Yesus memperlihatkan bahwa telah terjadi tekanan secara psikologis. Ada rasa takut, ada rasa tidak aman, tidak nyaman di negeri sendiri. Selain itu, telah terjadi pembunuhan karakter. Sebagai seorang pemimpin mestinya dia berdiri dan melindungi rakyatnya. Namun yang terjadi, dia menyusahkan rakyatnya sendiri. Dia ingin menghancurkan rakyatnya. Rancangan kejahatan itu tidak dikehendaki Allah. Allah bersama Yusuf dan keluarganya. Allah ada dengan mereka dan Allah menyertai mereka. Mesir adalah tempat yang dipilih Allah untuk bersembunyi. Walaupun kepercayaan mereka berbeda. Mesir percaya kepada banyak dewa. Sedangkan Yusuf sebagai orang Yahudi percaya hanya kepada satu Allah. Selain itu, Mesir sudah pasti menjadi tempat yang asing bagi mereka. Jauh dari keluarga dan butuh penyesuaian. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Kalau di Israel pada zaman PL ada istilah ger. Ger itu adalah orang yang asing yang tinggal menetap di Israel
harus mendapatkan perlindungan secara sosial, secara agama. Namun dalam pembacaan kita tadi kita tidak menemukan itu. Tidak dijelaskan apakah di Mesir Yusuf pun mengalami hal yang sama. Ger sebagai orang asing harus mendapatkan perlindungan secara agama tapi juga secara sosial. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, namun Tuhan menuntun Yusuf. Setelah Herodes mati, Yusuf diperintahkan Tuhan untuk kembali lagi ke Israel. Walaupun Yusuf nanti tidak ke sana sebagaimana yang terpampang dalam ayat yang ke-22. Ini berarti mereka tinggal dan kembali lagi dengan aman. Mereka baik-baik saja. Mereka tidak mengalami kesulitan. Mereka tidak punya masalah. Mereka kembali dengan baik. Ada penyertaan Tuhan buat Yusuf dan keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah bersama mereka. Allah ada dengan mereka. Allah tetap menyertai mereka. Luar biasa. Dalam imannya kepada Allah, Yusuf memperjuangkan hidup. Mari kita ingat. Dalam iman kepada Allah, dalam kondisi yang terpuruk, Yusuf mempertahankan hidup. Pendampingannya sebagai seorang ayah bisa dikatakan maksimal. Ayah yang bertanggung jawab, ayah yang tidak menelantarkan anak bahkan keluarganya. Bukan ayah yang pengecut. Tapi ayah yang punya strategi untuk hidupnya dan juga keluarganya. Yusuf adalah ayah yang berjalan sesuai dengan strategi dan rencana Allah. Bukan berdasarkan maunya sendiri. Bukan karena kemampuannya sendiri. Dan ini tidak hanya menyangkut diri dan keluarganya, namun menyangkut keselamatan umat manusia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lihatlah perbedaan antara Herodes dan Yusuf. Herodes menjalani dan mengatur hidupnya berdasarkan idealismenya sendiri, ambisi pribadinya. Dan dampaknya dia sendiri menjadi korban atas aturan hidupnya yang keliru tadi. Karena kecemasan dia sendiri menjadi korban. Dia sakit secara psikologis dan masyarakatnya pun jadi korban. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf menjalani hidupnya dalam jalan Tuhan. Ia taat. Semuanya mengalir dalam kendali Tuhan. Allah menyertai Yusuf dan keluarganya. Allah tetap ada dengan mereka. Dan tidak ada yang menjadi korban. Belajar dari pembacaan kita saat ini. Sebagai pemerintah kita belajar untuk tidak menyusahkan rakyatnya sendiri. Apalagi merancangkan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Untuk memenuhi ambisi pribadi. Tuhan tidak berkenan atasnya. Sebagai gereja, kita pun belajar. Belajar dari Herodes tapi juga belajar dari Yusuf. Lihatlah bahwa rancangan-rancangan kejahatan tidak akan mendatangkan kebaikan. Tetap akan mendatangkan malapetaka. Kenapa? Karena jika kita berjalan dalam kehendak Allah, rancangan apapun yang dibuat terhadap kita di luar kendali Tuhan, di luar aturan Tuhan, di luar mau Tuhan, Tuhan tidak berkehendak atasnya. Tuhan tidak mengizinkannya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita masih ingat ketika COVID-19 itu datang. Memang banyak pergumulan kita. Banyak pergumulan pemerintah, banyak pergumulan gereja, banyak pergumulan masyarakat, banyak pergumulan jemaat. Tapi ketika COVID-19 itu datang, bagaikan mimpi buruk di siang hari. Orang kadang tidak siap secara mental. Orang tidak siap mungkin juga secara iman. Tapi luar biasa. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan. Bapak Ibu, di saat mensyukuri Natal Kristus saat ini,
Telah banyak kita melewati masa-masa sulit, masa-masa senang dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga dan masyarakat. Pertanyaannya, jalan hidup mana yang mau kita ambil? Berjalan mau ikut diri sendiri atau berjalan mau ikut jalan Tuhan yang luar biasa itu bagi kita? Belajar dari Yusuf tadi. COVID-19 tidak bisa menghalangi kita untuk bersyukur. Walaupun kita tahu banyak dampak secara sosial, secara agama, banyak hal dampaknya, ekonomi, tapi kita masih ada sampai di saat ini. Pada umumnya kita bisa melewati sampai hari ini. Kita bisa hidup walaupun ada juga saudara kita yang terpulang. Harus berpulang. Ada yang terpapar COVID. Ada yang harus kehilangan pekerjaan. Banyak hal yang kita alami. Apakah tidak ada penyertaan Tuhan bagi kita? Ada. Kita ada sampai hari ini karena penyertaannya. Terbukti kita masih ada dalam syukur. Syukur kita di hari ini, sukacita kita di hari ini karena Tuhan ada bersama kita. Karena Tuhan menyertai dan memberkati kita. Ingatlah, kata Immanuel dalam tema kita saat ini berarti Allah beserta kita atau Allah bersama kita atau Allah dengan kita. Hendaklah tidak menjadi kata yang cuma terpampang lewat ketika di bulan Desember saja. Selesai itu tanpa makna. Kata Immanuel mestinya menjadi jiwa Kristiani kita. Allah tetap dan terus menolong kita. Berjalan dan memaknai hidup dalam penyertaan Allah. Penyertaannya tuntas, Bapak Ibu. Allah tidak berjalan dengan kita lalu meninggalkan kita di tengah jalan seperti itu. Orang bisa berjalan dengan kita bersama tapi meninggalkan kita di tengah jalan. Tapi Allah tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita ada di tengah jalan tanpa ada arti. Tadi kata Immanuel, jiwa kita. Allah dalam Yesus Kristus hadir bagi dunia secara universal. Kita membutuhkan keselamatan, dunia membutuhkan keselamatan secara universal, datang pun secara universal untuk semua umat manusia. Dia adalah arah hidup kita yang tepat. Amin.